maka beribu-ribu ucapan terima kasih saya sampaikan kepada pengurus cabang, dan hal ini diwakili sahabat Fahroni selaku Ketua Bidang Kaderisasi Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kebumen. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari segala hal, banyak hal yang sudah diberikan kepada kami. Kami di pimpinan anak cabang Kecamatan Kebumen sangat butuh pendampingan, arahan, bimbingan, dan tentunya masukan-masukan demi kegiatan PKD yang baik, kegiatan PKD yang bisa menjadikan kelas-kelas ini sebagai satu kelas yang menelurkan, yang bisa menciptakan kader-kader berkualitas, kader-kader yang bermutu. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada NU Ranting Depok Rejo, yang mana beserta banom-banomnya sangat membantu kami di pengurus anak cabang, baik Fatayat, Muslimat, termasuk sahabat-sahabat saya Ansor Depok Rejo yang hebat. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat Ansor Banser Depok Rejo. Sahabat-sahabat Ansor Depok Rejo ini sudah tidak diragukan lagi loyalitasnya. Sahabat-sahabat di Depok Rejo ini ibarat misal hari ini harus berangkat perang ke Israel, pasti berangkat asal disangoni. Asal disangoni. Tapi pasti berangkat. Terbukti banyak hal yang saya berikan sengaja untuk ranting Depok Rejo dan berjalan dengan baik. Tentunya nanti berkaitan juga dengan apa yang ada di sebelah kanan saya. Ini bukan rombong ora jelas, tapi ini adalah satu simbol bahwa berawal dari hal-hal semacam ini, Gerakan Pemuda Ansor bisa menang dalam pertarungan global. Sangat angkring tekan pertarungan global. Tapi ini orang kayak gue ya orang nang Depok Rejo. Repot ini. Sahabat-sahabat, para tamu undangan yang kami hormati, bahwa Gerakan Pemuda Ansor ini berbeda karakteristiknya. Ini juga untuk calon peserta pelatihan kepemimpinan dasar. Ansor itu berbeda dengan banom-banom yang lain. Kenapa berbeda? Bahwa kita memang ada di bawah NU, kita memang anak dari NU, tetapi tidak selalu kita sejalan dengan NU. Angel aturannya, itu ciri khas Ansor. Jadi Ansor manut banget ya orang pati pantas, mandan belok sidik-sidik karena kita punya Surya. Kadang-kadang beda kali Surya sih mandan ngalah, belum sepuh ngalah mawon bahaya. Tapi itu adalah ciri khas daripada Gerakan Pemuda Ansor. Maka bisa disurvei di banyak buku-buku, di banyak literasi yang saya temukan, Gerakan Pemuda Ansor bahkan seolah lebih mendahului gerakannya. Artinya apa? Pergerakannya karena lebih dinamis, anak-anak muda. Gerbong kepalanya ini sudah bisa melewati cara pemikiran-pemikiran dari pengurus NU. Contoh dalam sejarah bahwa yang menerima pertama kali asas tunggal Pancasila itu Gerakan Pemuda Ansor, baru kemudian diikuti oleh pengurus NU. Termasuk yang berani menyematkan tanda bahwa Soeharto adalah bapak pembangunan adalah Gerakan Pemuda Ansor. Kita adalah keluarga yang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Ansor bisa lebih maju dari itu, karena memang orang beranggapan bahwa ketika satu orang mendatangi saya sebutkan menjelang tahun 2024, ada satu orang datang ke saya dengan tujuan pilih saya memilih, belum tentu anggota saya milih. Artinya apa? Karena Ansor kelihatannya satu komando, tetapi disitulah kemudian muncul banyak pemikiran-pemikiran yang sebetulnya kalau diolah dengan baik, jikalau itu diolah dengan baik, maka muncul suatu gerakan yang tentunya bisa merubah dan menguasai dan kemudian menciptakan peradaban yang baru. Gerakan Pemuda Ansor disinilah tempatnya.
Maka saya mohon kepada seluruh peserta, hari ini sahabat-sahabat sekalian adalah calon peserta. Setelah ini resmi menjadi peserta, setelah itu kemudian sudah aktif, kemudian sudah resmi menjadi kader dalam Gerakan Pemuda Ansor. Silahkan aktif, dan nanti dimulai setelah ini ambil semua ilmu yang ada dalam hal ini, bahwa Ansor mempunyai garis komando, mempunyai garis koordinasi, dan itu harus kita pelajari dengan baik. Supaya apa? Pergerakan kita meskipun tidak sejalan, tetapi kita punya visi misi yang sama dalam hal apapun. Bahwa tantangan kita saat ini adalah tantangan politik global. Orang beranggapan dengan mendekat kepada ketua Ansor terus kemudian suara bisa masuk ke calon tertentu. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, di Ansor boten saged. Kenapa? Kita masih punya kiai. Senakal-nakale Ansor tetap wedi karo kiai. Nah, senakal-nakale kalau misalkan siapapun itu yang hendak mendekati Ansor, dekati kiainya dulu. Maka disitulah titik lemah kita. Tetapi lagi-lagi bahwa Gerakan Pemuda Ansor gerakannya dinamis dan tidak bisa ditebak. Hari ini A, bisa jadi nanti sore sudah berubah menjadi Z. Artinya apa? Bergeraklah sedinamis mungkin. Karena saya punya pegangan dalam pengurus anak cabang Kebumen, saya selalu doktrin, saya sampaikan kepada semuanya, baik kepada anggota, baik kepada kader, pengurus maupun yang bukan pengurus, saya sampaikan bahwa al-harokah barokah, bergeraklah maka engkau akan mendapatkan keberkahan dalamnya. Bahwa kita berada di Gerakan Pemuda Ansor, kitalah yang memegang yang disebut dengan stabilitas nasional itu ada di Gerakan Pemuda. Bayangkan, Gerakan Pemuda Ansor menurut data NU, kita ambil NU itu 120 juta jiwa, NU se-Indonesia. Warga negara Indonesia saat ini 270 juta jiwa. Warga NU 120 juta jiwa. Anggaplah berarti 40% warga negara Indonesia itu NU, 30-40%. Dari 30% warga negara Indonesia yang jumlah 120 juta kurang lebih itu 66% ada di usia produktif, usia di antara 15 sampai 50 tahun. Artinya itu adalah tugas Gerakan Pemuda Ansor, bisa atau tidak menggerakkan dalam hal ini contoh ekonomi yang ada di negara kita. Bahwa gerakan ekonomi yang ada di Ansor itu menentukan arah gerak stabilitas ekonomi nasional. Nek orang ngandel bisa saya buktikan. Saya punya satu angkring. Ini baru satu, sing tak pameraken. Jane yang di akeh. Siji disit sampel Depok. Sing liyane tak bagi soalnya. Bayangkan satu angkring ini kita letakkan di Depok Rejo. Semua anggota Ansor Banser hampir dipastikan ngopi. Maka pastikan anggota Ansor Banser Depok Rejo ngopi di angkringan yang ini, tidak di tempat lain. Loh, menggerakkan ekonomi anggota. Pastikan kita hanya beli ke saudara kita yang NU, liyane tepar. Tapi karena kita tidak punya misi, karena kita tidak paham bagaimana kita harus bergerak, bagaimana kita bisa mempunyai peran dalam ekonomi global, lah ngarah-ngarah dan jaring wong kana sing ora genah NU apa ora kacek 500. Aruk luwih larang sidik 500 tapi namanya dhewe. Kita punya 120 juta jiwa, kita pegang itu. Sisanya itu kan jelas-jelas 120 juta jiwa. Makanya dengan ada angkringan ini, semua warga pastikan ngopi di sini. Semuanya pesan dari tempat ini.
kita punya koperasi. Pastikan semua anggota PAC Kebumen khususnya PAC Kebumen ya, beli di koperasi. Kita punya 700 anggota di Kecamatan Kebumen, Ansor, Banser 700. Semuanya beli di koperasi. Anggaplah 1 tahun beli 1 seragam. Berapa keuntungan yang didapatkan oleh koperasi untuk bisa menghidupi ekonomi organisasi? Artinya kita punya kekuatan massa. Saya ajak seperti ini karena apa? Karena saya 40-50 peserta hari ini adalah saya yakin orang-orang pilihan. Bahwa sahabat-sahabat yang datang hari ini adalah innallaha astafahu wa zadakum bastatan fil ilmi wal jism. Saya yakin yang datang hari ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah, kekuatan fisik dan kekuatan akal fikir. Maka ayo bergerak bersama Gerakan Pemuda Ansor. Saya pastikan itu bukan orang-orang sembarangan yang datang ke BKD ini. Kader-kader kaleng-kaleng minggir. Sing ora pati aktif tinggal, kakek alasan tinggal, alasan maring tendang. Kita tidak butuh kader-kader yang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah kader yang mau bergerak bersama. Kita bisa mainkan bersama. Apa yang tidak bisa kita, semuanya bisa kita raih. Kita punya kekuatan besar, kita punya massa. Loh, penguasa mana di Indonesia yang tidak sowan kepada NU? Penguasa mana di Indonesia yang tidak kenal, yang sok-sok dekat dengan ketua Ansor? Gak ada. Penguasa bodoh yang tidak mau dekat dengan NU, tidak dekat dengan Ansor. Karena kita adalah massa, kita adalah kekuatan dari kekuatan politik itu sendiri. Panjenengan bingung, yang ngomong milih siapa? Loh, kita itu dicari suaranya. Kalau kita berbicara soal perang ideologi Wahabi beres bae bangsa ora kesuwen kampleng bae, macam-macam mesti diciok beres bae. Wong bangsa yang duwe muadzin kae, suarane apik kae pol, kon adan, kon ngisi pengajian, kon latihan ngaji. Sing kaya wis beres langsung bae ora usah kakek dalil. Lho ya. Ribut karo Wahabi wis rampungi bae, anak PKS kampleng samplok ora koling. Masa wedi. Apa sih wedi? Dewek dewa akeh. Kita selesaikan yang semacam karena ada tugas penting. Loh, kita menentukan arah gerak Indonesia nanti kita mau kemana. Urusan Wahabi, urusan wong PKS rampung karo wong Depok dewek kampleng kesuwen buang kalen. Kenapa sih? Orang rembugan. Suwen mau ngejak rembugan ketua PAC, ketua PAC ini harus ngaji. Ya kan? Ketua PAC ini harus mulang kon rembugan Wahabi. Terus bayar langsung. Iya. Dan juga di ranting-ranting lain saya kira ada masalah seperti itu beres rampungi dewek. Orang sama dalil sampul kanggo asbak rampung. Iya. Selesai. Ikan apa? Kita itu punya massa. Kenapa harus takut dengan mereka yang hanya beberapa orang? Tapi yang lebih kita tekankan, harus kita pikirkan betul-betul bagaimana supaya anggota, supaya kita semua bisa bergerak bebas, kita bisa menguasai politik, kita bisa menguasai ekonomi, kita bisa menentukan arah gerak politik dan ekonomi yang ada di Indonesia. Maka dari itu saya mohon kepada peserta PKD sing ora serius bali gak siki bae. Iya. Ini bali bae apa sih? Loh, enggak ini soalnya. Loh, PKD bae ora nurut. Itu ikuti aturan yang ada dari panitia. Kira-kira mandan bosan lah, bali lah ya wis bali ora ansor-ansoran. Ora usah nganggo jas ansor, ora usah ngaku-ngaku tau PKD. Karena saya tahu banyak orang yang manfaatkan seragam ini. Banyak orang juga yang menggunakan atribut Banser supaya dianggap keren. Kancaku akeh, akhirnya gue perkara sing rapi. Itu terjadi loh. Kita itu hari ini 7 juta anggota hari ini. Bahkan mungkin bisa lebih, tambah 7 juta, tambah 7 juta 50 kita tambah sing nang PAC Kebumen ya. Ya, hari ini sudah 7 juta. Apa yang bisa kita lakukan dengan 7 juta kader? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Maka
kader itu kita konsep hari ini apa yang harus kita lakukan setelah ini. Maka 50 kader baru ini saya pastikan sahabat-sahabat sekalian, ya kira-kira rapat ini aku tugas Ansor sedunia PKD. Saya pastikan kita gerak cepat apa yang harus kita lakukan nanti. Supaya apa? Supaya kader-kader baru ini menjadi kader-kader yang berkualitas, tahu arah gerak perjuangan dalam organisasi Gerakan Pemuda Ansor. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.